Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Cecep semuanya, ayah bunda di podcast Cecep edisi yang keempat. Bersama saya pada kesempatan kali ini masih juara bertahan kita, ada Pak Irwan Gunawan. Selamat datang Pak Irwan. Selamat datang. Ini kita beda hari tapi bajunya sama ya. Oh nggak apa-apa Pak. Kayak saya kan emang Nggak punya lagi baju. iya ini. Sama saya baju juga. satu kering di badan Pak. Inilah. Nah, Pak Irwan ini kan sempat saya sampaikan kepada para pendengar semuanya bahwa Pak Irwan adalah Kepala Divisi Advocacy and Partnership di Simeo Cecep. Seperti bisa dilihat ya, sangat sibuk sekali memang. Banyak sekali jejaringnya di mana-mana. Boleh Pak sedikit dijelaskan mengenai tugas-tugas atau yang dikerjakan di Divisi Advocacy and Partnership? Baik. Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya. Apapun itu ya. Apapun itu, tergantung. Kami seperti namanya di Divisi Advokasi dan Kerjasama. Jadi tugas utama kami adalah melakukan advokasi dan kerjasama. Itu saja Pak Cekri. Sangat luar biasa sekali penjelasannya. Baik. Oke, jadi kurang lebihnya apa yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya advokasi, Ya. pendampingan. Advokasinya bukan dalam Hukum ya, dalam bukan sisi hukum ya, walaupun di dalamnya ada beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan kerjasama dan lain sebagainya dalam bentuk MOU kan tetap harus melihat sisi legal formal. Ya. Tapi kemudian yang kami lebih banyak lakukan adalah bagaimana kami melakukan pendampingan. Misalnya tahun kemarin kita melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana, bagaimana kita melakukan proses pendampingan pada guru-guru sehingga guru itu tahu mitigasi bencana yang baik untuk anak-anak PAUD. Jadi kalau misalnya di satu lokasi terjadi longsor banjir misalnya, guru itu tahu bagaimana melakukan mitigasi bencana ketika terjadi banjir. Ketika terjadi gempa, guru tahu bagaimana harus melakukan mitigasi bencana saat terjadi gempa. Ketika terjadi kebakaran misalnya, mereka juga tahu. Nah, itu yang kami lakukan tahun lalu di Divisi Advokasi. Kami melakukan beberapa pendampingan terkait mitigasi bencana. Di tahun ini kami sudah melakukan beberapa perencanaan, misalnya advokasi atau pendampingan mengenai penggunaan gadget, kemudian sex education. Hanya barangkali pada saat sekarang terjadi wabah atau pandemi COVID-19 ini mungkin kita ingin mengadvokasi bagaimana orang tua bisa waspada, bukan panik. Kemudian bagaimana orang tua bisa mendampingi anak-anak di rumah, bagaimana mereka bisa menyampaikan apa itu COVID-19 kepada anak-anaknya. Nah, barangkali itu yang juga ingin kami lakukan tahun ini Pak Cepri. Ya, itu untuk dari advokasinya Pak ya. Yes, kalau betul. misalkan dari segi tadi kerjasamanya Pak, Ya. sudah bekerja sama dengan pihak mana, kemudian sudah apa proyek-proyek yang sudah dilaksanakan? Oke, jadi kerjasama nggak usah diterangkan ya, karena sudah jelas kerjasama gitu ya. Iya. Jadi memang tentunya sebagai sebuah organisasi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu bekerja sama dengan banyak pihak, dengan banyak mitra, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi NGO ataupun organisasi mitra profesi ataupun universitas. Jadi kami sudah bekerja sama dengan universitas, ada beberapa universitas mitra kita, ada UPI dan IPB, dua yang pionir itu yang pertama. Kemudian ada Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, ada Universitas Al-Azhar Indonesia di Jakarta, ada IKIP Siliwangi di Cimahi, kemudian kemarin kami baru UNESA di Surabaya. Kemudian yang luar negeri kita sudah bekerja sama dengan Korea, sudah bermitra juga. KNUA, betul, KNUI. Korea National University of Education. Kemudian ada Polytechnic Universities of the Philippines. Kemudian yang juga tahun lalu sudah disepakati adalah Faculty of Social and Education Work, the University of Auckland. Jadi kita sudah punya beberapa universitas mitra. Ini gunanya untuk menghasilkan, untuk mendapatkan hasil-hasil riset di universitas mitra yang bisa kita sama-sama gunakan. Kemudian ada NGO, beberapa NGO juga kita sudah bermitra, diantaranya Tanoto Foundation, itu sudah ada signing MOU dan ada beberapa yang sedang masih dalam proses. Kemudian ada pemerintah kabupaten kota, itu cukup ada beberapa, ada Kabupaten Aceh Jaya, ada Kabupaten Samosir, kemudian
kemarin Kabupaten Madiun, kemudian nanti akan ada Pariaman, kemudian Labuhan Batu Selatan, jadi ada beberapa kabupaten kota yang memang kita sudah bekerja sama. Gunanya kenapa kabupaten yang kita ajak kerjasama, karena kewenangan untuk pendidikan anak usia dini itu berada di tangan pemerintah kabupaten kota, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, sehingga kita langsung bekerja sama dengan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tugas dan fungsinya CMIO Cecep. Kemudian ada organisasi profesi. Kita selalu bekerja sama dengan Himpaudi dan IGTKI, walaupun tidak secara resmi dalam sebuah kerangka MOU misalnya, tapi kita selalu bekerja sama dengan mereka. Kemudian ada asosiasi program studi PG PAUD se-Indonesia, itu juga kita sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi dalam waktu yang 2 tahun ini kita sudah cukup memiliki banyak mitra. Rencananya kalau kondisi sudah mereda terkait dengan COVID-19 ini sudah cukup kondusif, kita akan mengumpulkan para mitra kita dalam sebuah pertemuan yang intinya kita akan mencoba merancang program 1, 3, 5 tahun ke depan. Barangkali seperti itu Pak Cepri. Jadi memang untuk program-program yang dihasilkan itu ada program jangka pendek, tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya program-program jangka panjang. Yes, betul. Yang akan dikolaborasikan antara CMIO Cecep dan juga mitra-mitra yang bekerja sama dengan CMIO Cecep. Ya, betul, betul. Nah, Pak, untuk tahun 2020 ini, kalau misalkan segera mereda, nanti hal terdekat apa atau ada proyek terdekat apa yang akan dilaksanakan, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kondisinya sudah cukup kondusif bagi kita untuk melaksanakan kegiatan, maka yang pertama kali akan kita lakukan adalah mengundang seluruh mitra yang sudah MOU dan akan MOU dalam sebuah pertemuan untuk membahas kira-kira apa proyek atau apa program yang bisa dikerjasamakan, baik itu yang nanti akan dianggarkan oleh APBN ataupun non APBN, dalam artian bahwa kami memiliki anggaran yang sangat terbatas sehingga kita perlu mencari sumber-sumber anggaran yang memang bisa mendukung program-program yang akan kita kerjasamakan. Kemudian tentunya kegiatan advokasi ini karena sekarang sudah ada surat edaran bahwa kegiatan bisa dilakukan secara online, maka mungkin kami akan melakukan kegiatan advokasi yang dengan menggunakan mode daring atau mode online. Baik Pak, nah ini kalau misalkan kita membahas mengenai yang advokasinya Pak, apabila ternyata di para pendengar ini yang ada di rumah, ternyata ada satu hal yang mungkin menarik untuk mendapatkan pendampingan. Ada kasus-kasus yang memang atau isu yang terjadi pada lingkungan ayah bunda atau sekolah di tempat dimanapun berada, itu apakah boleh meminta kerjasama dengan CMIO Cecep terkait dengan pendampingan tersebut? Boleh, tentu saja itu menjadi salah satu tugas, bukan hanya sekedar boleh, tapi kami menunggu itu. Kami juga menunggu teman-teman yang memang misalnya ingin mendapatkan layanan konsultasi, layanan pendampingan, silahkan sampaikan pada kami. Nanti kalau memang itu menjadi hal yang memang bisa kita lakukan, maka kami akan bantu teman-teman di lapangan. Jadi boleh by request ya Pak, itu silakan yang menjadi highlightnya ya, boleh by betul, request ya Pak ya. Betul. Jadi tergantung, silakan ayah bunda, sahabat Cecep semuanya, kalau misalkan ternyata ada hal-hal yang ingin untuk mendapatkan advokasi atau mendapatkan pendampingan dari CMIO Cecep, silakan untuk mengontak CMIO Cecep. Silakan dibuka saja websitenya, hubungi kami melalui kita punya sosial media dan lain sebagainya. Bisa silakan, nanti tentunya ujung-ujungnya juga akan bertemu dengan Pak Irwan ini. Siap, kami tunggu apa yang bisa kita sinergikan bersama dari sisi kerjasama dan apa yang bisa kami bantu untuk teman-teman. Yang jelas anggaran kita tidak banyak sehingga memang apa yang kita lakukan itu kita niatkan untuk membantu teman-teman dan demi kemajuan dan kelangsungan dan semakin membaik, kita punya generasi yang lebih baik lah begitu. Pak, kalau sampai sejauh ini apakah sudah pernah ada permintaan pendampingan by request Pak? Belum ada.
Nah, mungkin silakan ayah bunda sahabat Cecep semuanya. Tahun kemarin kita diminta oleh pemerintah Kota Bandung sebetulnya Ya. karena sebelumnya kita sudah membuat kegiatan advokasi di kantor di Ya. Siamio Cecep di sini, dan kemudian 3 bulan dari situ pemerintah Kota Bandung meminta kita untuk memberikan advokasi di guru-guru PAUD se-Kota Bandung. Jadi sebetulnya kalau by institusi itu salah satu yang sudah dilakukan lah begitu. Tapi kalau by request mungkin by request dari sekolah atau apa belum Ya, ya Pak ya. belum. Nah, ini silakan kepada sahabat Cecep, para pendengar semuanya ya Bunda, apabila ternyata ada silakan. Nanti isunya tinggal disampaikan, ada isu apa, ada perihal apa yang ingin mendapatkan pendampingan. Bahkan bukan hanya pendampingan tadi ya, Ya. konsultasi juga sangat Betul. diperbolehkan. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya tadi sekadar apakah hanya untuk kerjasama MOU signing atau apa. Yes. Tidak hanya itu ya Pak ya. Boleh. Ini Pak Irwan sebagai pintu utamanya. Nanti kalau misalkan ternyata bukan di bidangnya Pak Irwan, tentu nanti akan diarahkan diarahkan ya, ke yang lain. Kalau misalnya perlunya training, nanti kita arahkan ke training. Kemudian misalnya adanya pengembangan model atau penelitian, tentu ada divisi ada divisi yang masing-masing. Seperti yang sudah lalu-lalu ada di podcast edisi kedua, ada Pak Arya Kadarma dari Capacity Building. Ya. Nah, sudah dijelaskan di sana juga tentang mekanisme kalau misalkan ternyata dari sahabat Cecep semuanya ada yang ingin by request untuk training atau workshop. Itu Betul. sudah ternyata kemarin sudah ada pintunya sendiri. Nah, ini untuk Pak Irwan ini memang lebih khusus kepada kerjasama dan juga tadi advokasi atau pendampingan. Salah satunya yang telah dilaksanakan oleh Siamio Cecep adalah pendampingan mengenai mitigasi bencana ya Pak ya. Karena pada saat itu di wilayah Lembang ada potensi gempa dan juga pada saat itu gunung berapi. Ya. Pada saat itu Gunung Tangkuban Perahu sedang aktif. Betul. Bahkan levelnya itu sampai siaga kalau Ya. tidak salah. Jadi memang waktu itu juga responnya sangat baik sekali ya Yes, Pak ya dari betul. guru-guru. Ya. Bahkan mereka meminta kalau bisa on the spot Pak. Ya, itu yang memang kita harus pikirkan. Dan yang tahun kemarin itu juga kita bekerja sama dengan BNPB, Ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sehingga materi-materi yang diberikan memang betul-betul materi-materi praktik yang memang bisa digunakan dan langsung disampaikan oleh guru-guru. Nah, itu tadi. Jadi silakan sahabat Cecep semuanya untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Siamio Kami tunggu. Cecep. Sangat ditunggu. Kami sangat membuka lebar ya Pak ya. Betul. Silakan kalau misalkan ada detail-detail yang harus didiskusikan, itu tentu sangat bisa untuk didiskusikan lebih lanjut. Mungkin pada saat ini memang ya kita harus mengakui bahwa mungkin agak cukup terbatas Betul. aksesnya. Hanya mungkin kita bisa memaksimalkan platform yang ada, mungkin bisa via media sosial yang ada, atau tadi juga kan sudah ada edaran ya Pak ya bahwa saat ini juga dari pemerintah sudah ada anjuran untuk membolehkan adanya kegiatan-kegiatan atau semacam training apapun itu, workshop yang dilaksanakan secara online atau daring ya Pak ya. Itu boleh. Jadi tinggal nanti kita bagaimana bisa bersinergi dari sahabat Cecep dan juga dengan pihak Siamio Cecep. Yes. Terima kasih banyak Coach Cepri. Ada ajakan atau imbauan Pak untuk sahabat Cecep? Dalam kondisi ini tentunya stay safe, keep healthy, dan kalau kata Pak Ridwan Kamil, kita pasti menang. Nah, kita pasti menang. Menang kan bisa melawan apa saja Pak ya, bukan Betul. hanya melawan wabah. Kita juga harus bisa menang melawan hawa nafsu sendiri yang mau rebahan kalau di rumah. Work from home kan aduh itu salah satu Godaan terberatnya adalah kaum rebahan. rebahan. Iya, kaum rebahan di rumah. Jadi kalau dari saya menyambung dari Pak Irwan sekali lagi, Siamio Cecep sangat membuka lebar pintu untuk bekerja sama dengan siapapun, dengan ayah bunda, sahabat Cecep semuanya yang mendengarkan. Pada saat ini memang tidak hanya Siamio Cecep yang mengalami keterbatasan ini, mungkin bahkan semua instansi pemerintahan pun saat ini sedang mengalami hal ini. Tapi mari kita sama-sama untuk selalu berpikir positif, selalu mencari solusi-solusi terbaik dari setiap kejadian yang datang, dan tentunya
tadi harap untuk tetap berada di rumah. Itu penting ya Pak ya. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa kita tidak di rumah, kita sedang piket. Tapi itu kita juga tetap menjaga jarak, Betul. rajin mencuci tangan, kemudian Ya. tetap untuk menjaga pola hidup yang bersih. Makanan, asupan makanannya Pak ya, nutrisi Ya, saya juga belum makan sangat karena nggak penting. berani, Nah, saya- itu. Jadi Kan jadi curhat Pak Irwan. Belum makan katanya. Penting Pak, ini asupan nutrisi juga jangan sampai kita kurang, apalagi untuk anak-anak ya Pak Ya, ya, pada betul. saat seperti ini asupan nutrisinya juga harus terjaga, harus bagus. Pokoknya kita sehat, kita bisa bertahan sampai nanti semua kondisinya kembali seperti normal. amin. Amin. Terima kasih kepada sahabat Cecep semuanya, ayah bunda yang telah mendengarkan podcast Semio Cecep edisi keempat ini. Ada vlognya nggak ini? Ini bisa Oh YouTube iya, vlog ini. iya juga. Pokoknya kalau ada yang nonton juga berarti jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Ya, Aduh, saya betul. suka kayak YouTuber ya kalau begitu. Tapi Siapa nggak tahu apa-apa. jadi YouTuber Pak Capri. Kalau begini nggak apa-apa sih Pak. Kalau sedang saat seperti ini nggak apa-apa Pak. Saya bikin video di rumah tapi dapat income nggak apa-apa. Siap, siap. Kalau ini kan kita menebarkan aura positif, Yes. kemudian optimisme Yes. bahwa ini semua pasti akan berakhir. Betul. Pokoknya ayah bunda di rumah juga yang sekarang lagi main nih sama anak-anaknya juga tetap untuk menjaga kondisi. Sampai ketemu lagi di podcast Cecep edisi yang kelima. Nanti kita tunggu siapa yang akan hadir di kursi ini bersama saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.